Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya dalam jabatan atau prajabatan 2023 khusus materi pedagogik untuk semua mapel ya. Oke, tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon upload bocoran soal pretest PPG ataupun bisa digunakan UP PPG yang terbaru ya teman-teman ya, khusus materi pedagogik. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Seperti biasa akan ada 3 soal yang Kak Furkon bahas. Soal pertama, soal kedua, dan di sini soal ketiga. Oke, langsung saja kita bahas soal pertama. Bisa teman-teman coba terlebih dahulu ya. Guru dapat mengetahui ini ada kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran kecuali ada kata-kata kecualinya teman-teman ya. Oke, jadi kecuali itu yang bukan ya teman-teman, yang bukan otomatis kita ambil yang bukan mengalami kesulitan. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat. Oke ya teman-teman ya. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai. Nah, di sini tidak mencapai prestasi yang seharusnya sesuai dengan tingkat legasinya. Oke. Dalam batas waktu dan yang ditentukan, siswa tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan penguasaan minimal atau KKM ya. Oke. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol. Nah, ini bukan teman-teman ya, yang menonjol. Ini salah ya teman-teman ya. Jawabannya yang A. Nah, karena tidak ada hubungannya teman-teman ya. Di sini kan kesulitan belajar. Ini perilaku ya kan. Ini kan perilaku bukan belajarnya ya kan. Kalau yang lain kan berhubungan dengan belajarnya ya kan, materinya istilahnya seperti itu. Saya kira nggak ada masalah ya, teman-teman. Apa kalau kayak gini kan nggak sampai 30 detik itu sudah selesai teman-teman ya. Jadi soal-soal kayak gini yang mudah-mudah itu usahakan kurang dari 30 detik. Karena nanti yang kemampuan profesional itu cukup menjebak banget ya kan. Apalagi matematika itu ngitungnya lumayan. Jadi soal-soal yang kalah pedagogik yang nggak terlalu panjang itu diselesaikan minimal itu 30 detik. Jangan sampai 1 menit. Itu pasti nggak bakalan nutut nanti ngeceknya. Seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua teman-teman Bapak Ibu guru ya. Di sini adalah Ibu Hasti. Ada Ibu Hasti itu adalah guru kelas 7 SMP Sukajadi. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Popi menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Ibu Hesti ya maksudnya ini ya Ibu Hesti. Di sini langkah pertama itu mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerja, kemudian guru memberikan penguatan melaksanaan TASR. Berarti pertanyaan ya, ajukan pertanyaan. Ajuan pertanyaan. Ini langkah yang pertama. Jadi di sini lebih ke kognitif ya teman-teman ya, kognitivisme. Kita coba cek apakah benar, apakah kognitivisme itu. Ini teman-teman ya, pembelajaran kognitif. Yang pertama, merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian, kemudian mendorong diskusi berdasar apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Ini sudah teman-teman ya, kognitif ini ada ajuan pertanyaan. Sudah jelas jawabannya adalah kognitif. Ajuan pertanyaan. Ini ciri khasnya teman-teman ya. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Jadi di sini juga ada diskusi ya kan. Tadi kan coba kita spill lagi ya kan. Kita spill. Oke. Di sini teman-teman ya, berbagai sumber kemudian mempresentasikan kemudian melaksanakan tes akhir. Berarti lebih ke kognitivisme. Lah ini yang lain nih coba kita bahas ya. Ada behaviorisme, konstruktivisme, ada humanisme itu seperti apa? Yang pertama, behavioristik. Itu lebih ke perubahan perilaku peserta didik. Oke. Sebagai proses pembelajaran, terjadi perubahan tingkah laku diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ini perilaku yang baik. Oke, jadi kalau behavioristik ada ciri khasnya ya. Ada perilaku, pokoknya itu pasti behavioristik.
Bisa dipahami ya. Lanjut ke konstruktivisme. Ini kognitif ya, hati-hati. Konstruktivisme itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Oke, ini kuncinya ya teman-teman ya. Jadi mengaitkan ya, ada mengaitkan pengetahuan lama atau pengetahuan yang sudah dimiliki ya, pengetahuan lama atau yang sudah dimiliki dikonstruksi ya kan, konstruksi ke pengetahuan baru atau dikaitkan seperti itu. Menyediakan berbagai alternatif pelanggan belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama, misalkan suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Kalau ini bukan ciri khas ya, ini di model-model lain juga ada yang ini ya, mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimiliki atau yang lama dengan yang baru. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial, terjadinya interaksi dan kerjasama seorang dengan orang lain. Mantap jiwa. Oke, ini kalau konstruktivisme. Lah, kemudian yang terakhir ada humanistik ya. Humanistik itu lebih apa ya? Mirip behavior ya. Hati-hati teman-teman ya, terjebak ya. Ciri-cirinya seperti ini. Menekankan aktualisasi diri manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Jadi kalau humanistik ya itu lebih ke dirinya sendiri ya. Human ya, human ya kan. Diri sendiri. Diri sendiri. Motivasi belajarnya saya kayak gimana? Itu pasti humanistik. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Ya, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Oke, jadi ciri khasnya humanistik itu ke diri sendiri, baik itu belajarnya kayak gimana, kemudian prosesnya kayak gimana, tapi proses itu yang sangat penting. Seperti itu Bapak Ibu guru ya, mantap jiwa. Lanjut kita ke soal yang terakhir ya teman-teman ya. Ini juga sangat menjebak sekali ya teman-teman ya. Pak Sandi mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 10. Pak Sandi itu akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok. Oke, kalau kelompok ini semuanya kelompok teman-teman. Ini kelompok itu kooperatif ya. Ini semuanya kooperatif. Kooperatif. Nah, kalau teman-teman tidak katakanlah nggak sempat baca ya, ini bisa ditepis teman-teman ya. Kita nepisnya kayak gini, tetapi Pak Sandi hanya membantu teman-teman ya, peserta didik yang mengalami kesulitan secara individualisme. Jadi individual, artinya sendiri-sendiri. Kita lihat aja yang ada individualisasi ya wis ini ya. Jawabannya yang B, Team Assisted Individualization. Itu gini, itu nepisnya kayak gitu. Model pembelajaran yang sesuai adalah oke ya. Ngena ya, oke mantap. Kalau tim games turnamen ini yang paling nggak mungkin karena di sini di bacaannya nggak ada permainannya sama sekali ya teman-teman ya. Kalau jigsaw itu memang butuh hafalan, STAD itu butuh hafalan juga. Berarti jawabannya yang B. Atau disingkat Team Assisted Individual TAI biasanya ya. Metode Team Assisted Individualization itu memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalkan dalam hal kesulitan belajar peserta didik secara individu. Sudah itu ya ciri khasnya ya. Model ini memperhatikan perbedaan pengetahuan tiap peserta didik untuk mencapai prestasi belajar. Siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Slavin 2008. Mantap jiwa teman-teman ya. Jadi ini model-model belajar sangat banyak. Nggak tahu kita nanti keluar yang mana. Ada soalnya kayaknya nggak sama ya tiap orang karena CAT ya. Jadi ada ratusan tipe soal. Jadi teman-teman harus bersiap diri menghadapi pretest ataupun UPPBG sebentar lagi bulan Juli. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal, bocoran soal, pretest ataupun UPPBG, materi pedagogik, semoga ngena ya. Dan semoga teman-teman yang nonton di videonya Kak Furkon bisa mendapatkan kelancaran ya pada saat tes nanti. Dan tetaplah bersiap sampai menjelang tes nanti karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.